BKSDA Lampung kerahkan pemadam kebakaran ke Taman Nasional Waikambas. Kabut asap kebakaran hutan menyebar sampai perairan Selat Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penanggulangan kebakaran hutan Taman Nasional Waikambas masih menjadi sajian utama hari ini. BKSDA bersama Balai TNWK serta Pemkab Lampung Timur bahu-membahu mengirim Satgas Pemadam Kebakaran. Sampai hari ini luas hutan konservasi yang terbakar lebih dari 5.000 hektar. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung menurunkan Satgas Pemadam Kebakaran untuk mengatasi kebakaran hutan Taman Nasional Waikambas. Saat ini kebakaran hutan masih berlangsung dan telah menghanguskan lebih dari 5.000 hektar lahan hutan lindung. Berdasarkan data BKSDA Lampung, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung yang terbakar mencapai lebih dari 9.000 hektar. Lebih dari 5.000 hektar diantaranya terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas, 76,5 hektar di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 35 hektar di kawasan hutan lindung. Sementara titik api hingga 28 Oktober tercatat 286 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Koordinator Satgas Karhutla BKSDA Lampung, Dumagulto, memaparkan hingga saat ini hutan di kawasan TNWK masih ada yang terbakar, yaitu di seksi 3 Waipenet. Petugas masih terus berusaha memadamkan api tapi mengalami kesulitan, sebab lokasi yang terbakar ini merupakan lahan gambut. Penyebab kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas ini diduga kuat ulah para pemburu liar. Selain itu, faktor musim kemarau panjang juga memicu kawasan hutan TNWK mudah terbakar. Kemarin berdasarkan arahan Dirjen kami membentuk Satgas internal Provinsi Lampung. Jadi dalam hal pemadaman kami akan bersama-sama melakukan pemadaman di suatu tempat yang memohon bantuan, membangun bantuan untuk diadakan pemadaman. Seperti saat ini tim BKSDA Lampung sedang menuju ke TNWK. Jadi Taman Nasional Waikambas sudah mengirim surat ke kita untuk siaga di sana. 5 orang tim kami bersiaga di sana untuk mengatasi kebakaran yang muncul. Sejauh ini upaya Balai TNWK Lampung Timur untuk memadamkan api belum maksimal. Instansi tersebut mengandalkan mobil kebakaran dan tenaga anggota PAM Swakarya untuk memadamkan api karena lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Polres Lampung Timur masih memburu tersangka lain kasus perburuan satwa dilindungi dan pembakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Sejauh ini polisi baru menetapkan 1 tersangka dalam kasus tersebut. Hingga saat ini kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas mencapai sekitar 5.000 hektar. Kebakaran ini diduga dilakukan pemburu satwa. Polisi Lampung Timur telah menetapkan 1 tersangka Mar dan mengamankan senjata laras panjang dan daging kijang. Kanitipiter Polres Lampung Timur Ibda Slamet menjelaskan pihaknya sudah mengantongi identitas tersangka lain yang berinisial N. Kini petugas masih memburu N yang diduga masih berada di wilayah Lampung. Polisi belum dapat memastikan apakah N hanya berburu atau ikut membakar hutan. Namun berdasarkan pengakuan tersangka Mar, rekannya yang berinisial N terlibat dalam pembakaran hutan. Sementara baru kita amankan 1 dan 1 lagi temannya dengan inisial N masih kita lakukan pengejaran. Polres Lampung Timur selaku Perwas PPNS memang kita bekerja sama dengan Balai
TNWK sama. Mar mengaku membakar hutan TNWK lantaran mengganggu jalur sepeda yang dia lewati saat berburu di hutan. Dia mengaku menyesal telah memburu dan membakar hutan di TNWK. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Mereka juga bisa dikenakan sanksi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Nurman Agung melaporkan. Pemirsa, untuk mengatasi kebakaran hutan di Lampung, Dinas Kehutanan melakukan berbagai upaya pemadaman. Selain itu, Dinas Kehutanan menggelar sholat minta hujan atau istisqo agar kebakaran hutan segera berakhir. Sholat istiqo ini digelar di halaman kantor Dinas Kehutanan Raja Basa Kamis pagi tadi. Sholat yang diimami Ustadz Nurholis ini diikuti seluruh staf Dinas Kehutanan Lampung. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan hujan agar kebakaran hutan tidak meluas. Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Syaiful Bahri, menyatakan luas kebakaran hutan di Lampung mencapai 9 hektar lebih. Kebakaran terbesar berada di Taman Nasional Waikambas yang mencapai 5.400 hektar. Angka kebakaran ini bertambah dari sebelumnya 5.000 hektar. Dari 125.000 hektar TNWK, 50% merupakan alang-alang tua yang sangat rawan kebakaran. Berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, tapi kebakaran terus meluas. Karena itu, selain dilakukan pemadaman, diadakan sholat minta hujan agar kebakaran hutan segera berakhir. Karena memang kebakaran tahun ini kan cukup berat gitu, cukup hebat. Hampir seluruh wilayah negara Indonesia kita ini terjadi bencana kebakaran. Hanya saja memang ada yang memproduksi asapnya cukup banyak karena di daerah gambut. Kalau Lampung kebetulan gambutnya itu hampir katakan tidak ada, sehingga bencana asap hampir katakan tidak ada. Tetapi sebenarnya kebakaran juga cukup banyak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, berapa luasnya yang kebakaran itu? Kalau kemarin kan mencapai 9.100 ya, gitu ya? Ya, kurang lebih sekitar gitu. Data kita terakhir yang tercatat sama kita kurang lebih 9.100 lahan kebakaran hutan. Itu pun di dalam hutan dan di luar ya. Di luar hutan mungkin sekitar 3.000-an sekian hektar. Kemudian sisanya mungkin 5.000, hampir menjelang 6.000 adalah di dalam kawasan hutan. Ini yang paling banyak memang terjadi adalah di Taman Nasional Waikambas. Itu hampir 5.400 sekian ya. Dinas Kehutanan telah menurunkan tim pemadam kebakaran sebanyak 80 orang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mereka dibantu masyarakat dan aparat TNI Polri. Sementara di Taman Nasional Waikambas dikerahkan 100-an orang. Tim ini terus berpatroli untuk memadamkan kebakaran. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Lampung menyebar hingga Selat Sunda. Jarak pandang seputar pelabuhan hingga perairan cuma 500 meter. Penyeberangan Bakauheni Merak masih normal, namun semua kapal diminta waspada. Kabut asap menyelimuti kawasan pelabuhan Bakauheni hingga perairan Selat Sunda sejak pekan lalu. Sesuai data BMKG Raden Inten 2, kabut asap merupakan dampak kebakaran hutan dan lahan. Titik api menyebar di Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, dan Tulang Bawang. Kabut asap menyebar ke Bandar Lampung hingga Selat Sunda sesuai tiupan angin. Kepekatan kabut asap di Pelabuhan Bakauheni lebih tebal pada siang hari. Pandangan arah Pulau Rimau Balak tidak jelas, meskipun jaraknya cuma 1 mil. ASDP Bakauheni memperingatkan semua kapal waspada agar tidak terjadi tabrakan. Pengawasan lalu lintas pelayaran juga ditingkatkan. Mengantisipasi kabut asap yang kita lihat bersama masih cukup terkendali di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, di mana kita tahu bersama kapal-kapal yang melayani lintasan Bakauheni Merak itu semua dilengkapi alat-alat keselamatan yang cukup canggih. Ada radar, ada AIS, dan semua alat-alat keselamatan terpenuhi. Dan untuk saat ini mengantisipasi kabut asap masih bisa terpantau bagus karena kapal-kapal masih berjalan seperti biasanya, dan untuk kabut asap ini masih bisa diatasi. ASDP Bakauheni tidak mengubah jadwal penyeberangan maupun armada kapal. Pelayaran siang maupun malam masih normal karena gangguan kabut asap masih bisa ditoleransi.
Dari Lampung Selatan, Andres Afandi melaporkan. Ya pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Kerusakan Jalan Lampung Utara Tulang Bawang Barat mengganggu distribusi hasil pertanian. Tetaplah bersama kami. Gebiar undian Chandra total 1 miliar. Raih kesempatan untuk memiliki 1 unit Toyota Innova, 1 unit Suzuki R3 dan 1 unit rumah. Juga masih banyak hadiah lainnya. Diundi 17 Februari 2016, Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Jalan Semuli Raya Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat rusak parah. Kerusakan jalan alternatif ini mengganggu kelancaran ekonomi serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Kerusakan jalan kabupaten antara Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara hingga Tulang Bawang Barat mencapai 24 km. Kendaraan sulit mengakses karena badan jalan amblas dan banyak lubang. Jalur ini normalnya ditempuh 20 menit. Karena kerusakan begitu parah, perjalanan molor sampai 2 jam. Warga mengeluh karena aktivitas perekonomian terhambat. Angkutan hasil pertanian dan perkebunan juga tidak lancar. Udah lama rusak? Udah lama, Pak. Jadi susah ya masyarakat kalau mau lewat sini? Iya, memang susah. Bener. Maunya gimana maunya? Ya maunya dibagusin lah. Lewat sini jalan ini, Mas. Susah lah jalan kaki ini. Maunya gimana sih? Ya diperbaiki lah kalau mau kaki. Jalan seperti di depan dan bypass. Lah ini berdampak nggak dengan masyarakat yang ada di sini, Pak? Ya jelas berdampak kalau dia muatan-muatan itu kan ini khususnya untuk pengeluaran hasil bumi. Oh, ini salah satu daerah lumbung padi juga ya, Pak? Ya padi, sawit, singkong. Terus ini mengganggu nggak sih Pak ini, Pak? Jalan ini? Ya kalau dibilang mengganggu ya mengganggu karena masyarakat kan kurang puas gitu ngeliat jalan ini rusak, sering mobil itu patah as. Kecelakaan, Pak ya? Kecelakaan, sering jatuh. Gimana dengan kejahatan, bisa memicu juga ini? Nah, kejahatan juga sering. Jalan Abung Semuli itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu setengah daripada perekonomian Lampung Utara. Kalau jalan tersebut tidak diperbaiki, maka perekonomian Lampung Utara akan terganggu gitu. Nah, jangan memprioritaskan jalan yang tidak penting, tapi skala prioritas adalah jalan-jalan yang penting, terutama seperti di Abung Semuli Raya itu. Warga mendesak perbaikan jalan secepatnya, sementara para sopir meminta polisi memberantas pungli di sepanjang jalan rusak. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemprov Lampung mengejar target tambahan 1 juta ton produksi gabah. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Pengairan Lampung menghemat cadangan air waduk Batu Tegi bagi musim tanam gadu di Lampung Tengah seluas 10.000 hektar. 10.000 hektar sawah yang masuk dalam program tanam gadu sekampung sistem tersebut meliputi Lampung Tengah, Kota Metro, dan Lampung Timur. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung, Eda Ruan, dan para petani optimis sistem tanam gadu model di lahan seluas 10.000 hektar ini akan berhasil. Sebab saat ini air dan waduk Batu Tegi telah mampu mengaliri 9.000 hektar sawah. Mantan Sekda Kabupaten Pringsewu ini mengakui sebelum program tersebut dilakukan, banyak orang yang pesimis dan khawatir akan merusak debit air waduk Batu Tegi. Namun setelah dilakukan perhitungan, debit air di waduk Batu Tegi masih dalam kondisi aman. Dari sisa air waduk Batu Tegi pada musim kemarau setiap hari dikeluarkan 25.000 kubik per detik.
Dari jumlah tersebut dapat mengaliri areal sawah pengairan teknis seluas 10.000 hektar dengan sistem penghematan air. Jika program ini berhasil, tahun depan akan ditingkatkan menjadi 55.000 hektar. Nah, ini kita bisa saksikan bahwa di musim kemarau, air waduk Batu Tegi bisa kita optimalkan untuk mengaliri sawah seluas 10.000 hektar. Ini hal yang cukup langka. Gubernur mengambil kebijakan yang cukup berani, namun sangat rasional. Jadi kita mencoba memanfaatkan air yang ada di waduk seoptimal mungkin, seefisien mungkin, dan berkelanjutan. Alhamdulillah. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Kampung Purwodadi, Kecamatan Trimorejo, Lampung Tengah, Sugito mengakui sebelumnya dalam setahun hanya 1 kali panen. Namun setelah diberlakukan sistem penghematan air tahun ini bisa 2 kali panen. Sugito berharap pemerintah Provinsi Lampung memperbaiki irigasi yang telah rusak sehingga mampu mengaliri sawah lain yang belum teraliri. Terima kasih sekali kepada Pak Gubernur Lampung yang telah memprogramkan yaitu dengan peningkatan produksi pangan. Alhamdulillah bahwa Kampung Purwodadi ini adalah salah satu bagian dari program pemerintah tersebut. Nah, berupaya program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan Bapak Gubernur, yaitu peningkatan produksi pangan walaupun dalam keadaan cuaca yang seperti ini. Kami yang ada di lapangan bekerja semaksimal mungkin baik pagi maupun malam membantu bersama-sama antara dinas pengairan. Selain itu, Sugito juga meminta pengairan untuk tidak memberlakukan sistem gilir, sebab jika dipaksakan akan membahayakan. Di Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemprov Lampung merekomendasikan penambahan pasokan air dari Waduk Batu Tegi ke Bendungan Argoguru. Tambahan debit air ini bakal mendukung tanam gadu model di 3 kabupaten seluas 10.000 hektar. Stok Waduk Batu Tegi masih mencukupi pengairan hingga musim tanam berikutnya. Saya tanya dengan yang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kehutanan TP4K Lampung meninjau Bendungan Argoguru dan kawasan pertanian Primurjo, Lampung Tengah. Peninjauan ini memastikan ketersediaan air bagi pertanian selama musim kemarau. TP4K Lampung optimis air Waduk Batu Tegi mampu mencukupi pengairan tanam gadu seluas 10.000 hektar di Lampung Tengah, Metro, dan Lampung Timur. Stok air bisa dialirkan melalui Bendungan Argoguru. Anggota TP4K Lampung, Gunawan, memperhitungkan cadangan air Waduk Batu Tegi saat ini 358 juta meter kubik. Sampai panen semester berakhir, stok air sekitar 320 juta meter kubik. Jumlah ini kembali melimpah begitu memasuki musim hujan untuk masa tanam 2016. Tanam gadu segera disusul musim rendeng. Sungai-sungai besar di bawah Waduk Batu Tegi menyuplai air berlebih ke Bendungan Argoguru. Keadaan kondisi debit waduk yang ada masih melebihi daripada kebutuhan. Sebagai contoh sekarang ini, hari ini air yang ada di Waduk Batu Tegi itu sebanyak 358 juta meter kubik. Nah, diperhitungkan selesai panen yang 10.000 ini masih ada sisa air waduk sekitar 320 juta meter kubik. Artinya dengan tambahan kondisi air melalui curah hujan, maka diperkirakan nanti di musim tanam di 2016 air waduk yang ada mencukupi. Kemarau tahun ini mengakibatkan krisis pengairan sawah. Pemerintah menyosialisasikan program hemat air karena petani cenderung boros. Petani tak pernah memikirkan pemanfaatan embung atau penampungan selama musim hujan. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Kemajuan teknologi mengikis nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Ikuti informasinya sesaat lagi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung dengan bangga kembali mempersembahkan KPID Lampung Award 2015. KPID Lampung Award 2015, ajang apresiasi karya-karya terbaik pertelevisian dan radio di Provinsi Lampung.
dengan kategori Future dan program anak untuk kategori televisi berjaringan. Iklan layanan masyarakat untuk kategori radio komunitas. Kategori televisi lokal, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program Ramadan. Kategori radio swasta, LPP RRI, radio komunitas, dan radio pemerintah daerah, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program anak. Kategori penyiar favorit, penyiar berita favorit untuk televisi, penyiar favorit untuk radio. Ikuti dan jadilah saksi karya terbaik anak negeri. Disiarkan langsung dari Geraha Bintang Universitas Malahayati Bandar Lampung. Sabtu 21 November 2015 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cegah, tangkap, cekal. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, nilai kebangsaan generasi muda makin terkikis akibat kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan orang tua. Penjabat Wali Kota Metro Ahmad Krisna Putra mengingatkan lunturnya semangat kebangsaan bakal mendegradasi kualitas SDM. Dan seluruh tumpah darah. Terkikisnya nilai kebangsaan generasi muda disampaikan penjabat Wali Kota Metro Ahmad Krisna Putra dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015. Degradasi nilai kebangsaan ditandai dengan lunturnya rasa hormat terhadap orang tua, guru serta negara. Ahmad Krisna Putra menyoroti kemajuan teknologi serta lemahnya pengawasan orang tua sebagai pengikis nilai kebangsaan. Pemuda terlena main smartphone dan sosial media. Perilaku ini dapat mendegradasi kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya masuknya informasi teknologi itu, nilai kebangsaan pemuda itu semakin luntur, penghormatan terhadap negara, penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap guru itu akan semakin terkikis. Itulah yang harus kita jaga. Semangat Sumpah Pemuda mestinya membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa terbesar Asia. Pemerintah, guru, dan orang tua dituntut bekerja sama membimbing sumber daya manusia produktif. Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Warga Pekon Tanjung Agung dan Padang Cermin membulatkan dukungan kepada Aris Sandi Dharma Putra Mahmud Yunus. Sebagai calon petahana, kepemimpinan Aris Sandi sudah teruji dan terbukti. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlisiandini dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kabupaten Pesawaran, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pesawaran nomor 1 Aris Sandi Dharma Putra Mahmud Yunus menggelar kampanye terbatas di Tanjung Agung dan Padang Cermin Rabu kemarin. Aris Sandi berkomitmen membangun infrastruktur jembatan dan jalan hotmik jika kembali terpilih menjadi Bupati Pesawaran. Ratusan warga menghadiri kampanye terbatas Aris Sandi Mahmud Yunus. Dalam kesempatan ini, warga mendukung pencalonan kembali Aris Sandi untuk memenangkan Pilkada 9 Desember 2015. Warga menginginkan kelanjutan pembangunan Kabupaten Pesawaran. 2015 ranking 1, nomor 1 di provinsi di kabupaten. Saya tahun 2014 yang lalu 2 tahun jalan. Tokoh warga Tanjung Agung Bayi Hakim menilai kepemimpinan Aris Sandi selama periode 2010-2015 telah teruji. Calon petahana ini terbukti membangun Pesawaran hingga pelosok perdesaan.
Kabupaten Pesawaran tergolong daerah otonomi baru namun mampu membenahi sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pekon Tanjung Agung berada di pelosok kaki Gunung Betung, sudah menikmati program pembangunan. Sebelum pemekaran Lampung Selatan menjadi Pesawaran, Pekon Tanjung Agung kurang mendapat perhatian. Warga Tanjung Agung ingin menikmati manfaat pembangunan lebih banyak, terutama jalan hot mix. Perbaikan jalan ini mendukung aktivitas perekonomian serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Aris Sandi Mahmud Yunus. Pasangan nomor urut 1 juga berkomitmen memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan sosial. Warga maupun tokoh Tanjung Agung tidak ragu-ragu mendukung Aris Sandi Mahmud Yunus kembali menang dalam Pilkada 9 Desember 2015. Warga berharap kemenangan tersebut memberi hikmah kelanjutan pembangunan. Kurang tahun anu dilaksanakan ku Aris Sandi membangun desa Tanjung Agung, ieu benang pahala ti Allah Subhanahu. Amin. Terus anugerah dadang urang doakeun supaya manehna bisa mingtung deui sampai 2020 dengan lebih adil. Insyaallah namun ieu kapilih ieu di hati 2016 lamun Pasangan Aris Sandi Mahmud Yunus kembali memaparkan visi misi dan program kerja 5 tahun. Warga mendapat gambaran tentang perkembangan dan kemajuan Pesawaran sejak terbentuk hingga saat ini. Aris Sandi Mahmud Yunus meminta dukungan warga Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan untuk memberikan suara pada pasangan nomor urut 1. Pilihan calon kepala daerah pada 9 Desember 2015 bakal menentukan perjalanan 5 tahun. Dengan memilih pemimpin teruji dan terbukti membangun, harapan kesejahteraan makin nyata. Aris Sandi berkomitmen membangun jalan hot mix Pekon Tanjung Agung jika kembali menang dalam Pilkada Pesawaran. Belum ada satupun yang di hot mix di sini. Tapi sekarang semenjak bupatinya Aris Sandi sedikit demi sedikit diperbaiki. Tapi itu tetap berlanjut program itu 2016. Pasangan calon nomor urut 1 Aris Sandi Mahmud Yunus juga kampanye terbatas di Padang Cermin. Warga juga menyatakan dukungan karena alasan kepemimpinan Aris Sandi juga sudah teruji dan terbukti. Selain sosialisasi program, Aris Sandi Mahmud Yunus juga menyerap aspirasi masyarakat. Warga Padang Cermin menginginkan pembangunan jembatan. Aris Sandi bahkan siap meningkatkan pelayanan warga kawasan hutan. Saya kan dari ketika menjabat bupati dari 2010 sampai saat ini kan nggak pernah mengusir masyarakat saya yang ada di tanah kawasan. Bahkan saya bantu bibit-bibit coklat dan sebagainya. Jadi nanti minta bibit pala silakan ke Dinas Kehutanan. Bilang Pak Aris Sandi tanggal 28 Oktober pernah kampanye di Desa Padang Cermin menjanjikan bibit palawija. Bilang minta. Saya kemarin sebelum berakhir masa jabatan saya telah membukukan petani hutan tanah kawasan. Coba ada nggak yang masuk pengurus yang pernah saya lantik waktu di kantor kabupaten? Ketua-ketua kecamatan, ketua kabupaten. Nah, artinya saya mengakui masyarakat yang bertani di tanah kawasan. Aris Sandi Mahmud Yunus menekan program pro rakyat sebagai dasar pencalonan dalam Pilkada Pesawaran. Program kerakyatan bisa terwujud jika warga Padang Cermin juga memenangkan pasangan nomor urut 1. Dari Pesawaran, Gunawan Syahreza melaporkan.